Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrullah dengan nomor induk mahasiswa 105721102421. Di sini saya akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul Penyimpangan CSR Garuda Indonesia. Sebelum masuk di studi kasus, alangkah baiknya kita tahu apa itu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau yang biasa disebut CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak. Sedangkan etika manajemen adalah sekumpulan standar kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Uraian kasus. Kasus tersebut berawal dari bukti transfer yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia atau IKG sebesar 50 juta pada tanggal 17 Desember 2019. Saat dikonfirmasi kepada pihak Garuda Indonesia, dana transfer tersebut merupakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL atau Corporate Social Responsibility. Teguran dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN menyebutkan bahwa dana tersebut seharusnya dipakai untuk pelaksanaan pemilihan pimpinan Asosiasi Awak Kabin pada September 2019 lalu, namun malah diberikan kepada IKG, Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia. Untuk program PKBL, teguran pun sudah disampaikan dari pihak BUMN. Kemudian pihak Garuda Indonesia berjanji akan meneliti secepatnya dan melaporkan ke Kementerian BUMN terkait pemberian dana kepada IKG. Kementerian BUMN juga memerintahkan Komisaris Garuda Indonesia untuk mengaudit penggunaan dana PKBL atau CSR yang selama ini digunakan perusahaan. Atas kejadian ini, Kementerian BUMN akan meneliti dan mengevaluasi semua dana PKBL di lingkungan BUMN. Nantinya Kementerian BUMN akan membuat sistem yang mengawasi aliran dana PKBL. Tujuannya agar dana PKBL lebih transparan dan tepat sasaran. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan sanksi administratif yang dimaksud berupa pencopotan jabatan kepada pihak yang bertanggung jawab pada dana CSR. Menurutnya, urusan pengelolaan dana CSR merupakan tanggung jawab dari Vice President VP Corporate Secretary Korses. Adapun VP Corporate Secretary Garuda Indonesia saat ini dipegang oleh Iksan Ronan. Hanya saja yang berhak mencopot jabatan tersebut pihak direksi karena menyangkut internal perusahaan. Pihak BUMN mengaku akan mencari tahu lebih dalam mengenai kasus tersebut, apalagi yang ditransfer juga cukup besar untuk pemilihan ketua umum serikat pekerja yang mana dari internal perusahaan. Pihak BUMN juga mempertanyakan mengapa dana CSR dari internal justru kembali lagi ke dalam internal. Dalam hal ini, serikat pekerja karena seharusnya dana CSR perusahaan dikhususkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi PT BUMN. Hal ini juga masalah berat karena secara norma akuntansi dan PKBL yang bersumber dari keuntungan tidak sama dengan dana CSR yang bersumber dari anggaran, walaupun substansi praktiknya sama, yaitu perbedaan masyarakat. Dalam pertemuan dengan beberapa PT BUMN, mereka tetap melaksanakan keduanya dalam mekanisme yang berbeda. Tentunya dengan keluhan yang panjang, CSR akhirnya menjadi beban biaya dan tambahan pekerjaan bagi mereka. Terkait etika bisnis manajemen. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatannya.
bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Penerapan etika bisnis dalam perusahaan dapat mewadahi pembentukan perilaku karyawan dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan wajib menjadikan prinsip beretika sebagai fondasi dari bisnis mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen, memberikan garansi ketika ada kerusakan sebelum masa garansi habis, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang akan dijual. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika mengalami sebuah masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan harus menginformasikannya kepada kreditor. Keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Memberikan laporan keuangan secara jujur dan transparan, tidak menggelapkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Yang terakhir, keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Hukum terkait. Kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal UU PM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UU PT tentang perseroan terbatas tidak bisa diterapkan secara sederhana. Klausula tentang program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Undang-Undang BUMN yang secara substantif sama dengan program CSR. Baiklah, itulah pemaparan studi kasus terkait penyimpangan CSR Garuda Indonesia. Dalam pemaparan ini saya memberikan sebuah solusi. Sebelumnya, terkait permasalahan yang sejenis solusi yang dimaksud, yaitu setiap perusahaan harus memiliki corporate social responsibility atau yang biasa disebut CSR yang berjalan dengan baik dan benar. CSR dalam perusahaan berfungsi sebagai pihak yang mengatur tentang hubungan eksternal. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menerapkan CSR agar perusahaan berjalan sesuai tujuan dan maksimal serta mencegah penyelewengan dana yang tidak tepat sasaran ataupun penggelapan dana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.